Ya, benar juga ada saran dari admin mungkin ya. Kita mulai saja, nanti ada rekamannya kok yang bisa didengar oleh kawan-kawan yang tidak bisa datang atau tidak bisa hadir pada saat sekarang. Oke, so hari ini kita akan melanjutkan bentuk dari kalimat kompleks yang ketiga. Yang pertama kemarin adverbs, clause, kemudian kita masuk kepada noun clause, dan yang sekarang kita masuk yang ketiga atau yang terakhir dari kalimat kompleks yaitu adjective clause. Ya. Nah, sebelum kita masuk kepada adjective clause, yang perlu kita paham dulu adalah adjective. Apa itu adjective? Kalau kemarin noun. Apa itu noun? Noun itu kata benda. Di mana bisa kita ketemu dengan kata benda? Kata benda itu mempunyai 3 posisi dalam kalimat. Yang pertama sebagai subjek, yang kedua menjadi objek dari kata kerja atau object of the verbs yang terletak biasanya setelah kata kerja, atau kemudian kata benda itu ada object of preposition. Jadi objek dari preposisi. Jadi dia selalu berada di belakang preposisi. Jadi kalau on the table, table itu adalah kata benda, objek preposisi on. Nah, kemudian di mana saja bisa diletakkan noun clause. Kalau noun bisa di subjek, bisa di objek of the verb, bisa di objek of preposisi, maka noun clause itu juga boleh diletakkan di posisi yang 3 itu. Ya, dengan catatan kita tahu kalau noun clause itu isinya konektor, subjek kecil, predikat kecil. Itu yang ada pada skill 9, subjek konektor, subjek kecil, predikat kecil. Pada skill 10, konektor itu berhimpitan dengan subjek kecil. Jadi formatnya subjek besar, predikat besar, konektor sekaligus subjek kecil, kemudian predikat kecil. Itu dia yang kemarin kita bahas pada 9 dan 10, skill 9 dan 10. Hari ini kita masuk kepada adjective. Nah, kalau kemarin kita udah paham apa itu noun, noun itu kata benda, di mana posisinya. Sekarang kita coba paham adjective. Apa itu adjective? Adjective itu adalah kata sifat. Adjektif itu membuat benda menjadi berwarna, menjadi indah, menjadi jelek, menjadi bagus, menjadi segala macamnya. Karena adjektif itu sama dengan kata-kata yang mewarnai sebuah benda. Mau dijadikan apa benda tersebut? Mau dijadikan menyelera, maka adjektif akan ditempelkan di benda tersebut. Mau menjadikan sesuatu yang dikagumi, adjektif hadir untuk membuat kita kagum. Ya, jadi tugas adjektif adalah mewarnai sebuah benda. Warnanya terserah, mau warnanya positif atau warnanya negatif terserah. Jadi kalau misalnya kita bilang, I met a guy. Jadi kalau I met a guy, saya bertemu seorang pria, ya itu biasa saja. Semua orang juga bertemu dengan seorang pria. Tapi kalau saya bilang I met a guy, he is very wow. Nah, wow-nya ini harus diterjemahkan dengan adjektif. Wow-nya itu apa? He is handsome, he is tall, he has broad shoulder, he is what we call it, he has what we call it big eyes, he has what we call by straight nose, he has a sexy lips. Nah, itu semuanya adjektif. Sexy, straight, kemudian big, kemudian tall, kemudian broad shoulder, itu semuanya adjektif. Maka dengan adjektif itu kita bisa membayangkan benda itu dengan nyata. Karena semuanya digambarkan dengan adjektif. Jadi apa tugas adjektif yang kita harus tahu? Tugas adjektif memberikan kejelasan terhadap sebuah benda, mewarnai sebuah benda, membuat sebuah benda yang tadinya tidak menarik menjadi menarik, membuat sebuah benda yang tadinya bagus bisa jelek. Itu tergantung dari adjektif yang digunakan. Jadi contohnya adjektif itu seperti apa? Ratna is a student, she is beautiful. Kata beautiful itu adalah adjektif. Nah, kalau kita bilang Ratna is beautiful, semua kepala mengacu kepada orang-orang yang menurut dia beautiful.
Ada yang bilang Syahrini yang beautiful. Nah, di kepalanya muncul kalau dikatakan beautiful terbayang wajah Syahrini. Atau kalau misalnya dikatakan beautiful itu di kepala seseorang dia menyatakan oh itu Nikita Willy menurut saya maka beautiful seperti itu. Atau ada mungkin yang mengatakan kalau bagi saya bukan Syahrini tapi misalnya yang beautiful itu adalah Desi Ratnasari. Itu depends, tergantung sekali dari bagaimana kita memandang, bagaimana kita menilai beautiful tersebut. Yang pasti kata beautiful itu menjelaskan benda. Siapa yang beautiful? Ratna is beautiful. Apa yang expensive? My bag is expensive. Apa yang new? My handphone is new. Jadi new itu menjelaskan handphone, ya. Kemudian expensive itu menjelaskan bag. Jadi dia bekerja sama dengan benda, tapi tugasnya mewarnai sebuah benda, memberi color kepada benda, memberi rasa kepada benda. Itu tugas dari adjektif. Nah, kalau adjektif itu berdiri sendiri, tall, short, new, kemudian kita katakan beautiful, handsome, itu dia berdiri sendiri. Sama dengan kemarin kata benda itu dia bisa berdiri sendiri. Tapi sekarang kata sifat itu, adjektif itu mau dijadikan clause. Apa isi clause? Isi clause adalah connector, subjek kecil, predikat kecil. Mulai dari connector sampai ke belakang kita namakan anak kalimat. Dah anak kalimat tersebutlah yang menjelaskan benda yang dimaksud. Ya. Itu dia. Jadi pemahaman tentang adjective clause itu dulu untuk bisa sampai kepada adjective clause harus paham adjective. Apa tugas-tugas dari adjective? Adjective itu tugasnya yaitu menjelaskan sebuah benda. Ibu-ibu masih punya bahannya yang kemarin kita kirim, itu kita masuk ke skill 11. Skill 11, use adjective clause connectors correctly. Gunakanlah adjective clause connector dari adjective clause dengan benar. Nah, kita lihat contohnya. Silahkan ambil pensil, silahkan ambil buku. Ibu boleh buat contoh ini di buku ibu, kemudian dicoret supaya bisa. The woman is filling the glass that she put on the table. The woman is filling the glass that she put on the table. Sekarang kita lihat. The woman is filling the glass, itu induk kalimat. The woman is filling the glass, itu induk kalimat atau main clause kata orang. Kemudian, that she put on the table, itu subordinate clause atau anak kalimat. Nah, kita perhatikan, kalau anak kalimat, dia tidak bisa dipahami sendiri. Dia harus nempel dengan induk kalimat supaya kita mengerti maknanya. Jadi kalau kita tiba-tiba datang bilang sama orang that she put on the table, apa yang dia taruh di atas meja? Tidak ada kejelasan. Tapi kalau kita bilang the woman is filling the glass, semua orang mengerti bahwa dia menuangkan sesuatu ke dalam gelas. Bagaimana membelahnya? The woman itu subjek besar, is filling predikat besar. The glass itu merupakan objek. Bukankah kemarin kita bahas dalam bentuk noun clause? The woman itu kata benda, posisinya sebagai subjek. The glass itu adalah kata benda, posisinya sebagai objek dari is filling. Ya, itu dia. Table di belakang kata benda, dia adalah objek dari preposisi on. Jadi benda di situ sudah berada di 3 tempat seperti yang disarankan. Sekarang kita balik kepada adjective clause. The woman is filling the glass. The woman subjek besar, is filling predikat besar. Is itu berasal dari present, filling itu berasal dari continuous. The glass itu benda. Nah, sekarang pertanyaannya, the woman is filling the glass. Wanita itu sedang mengisi gelas. Gelas yang mana yang sedang diisi? Gelas kan banyak. Ada di atas meja, ada di atas mesin jahit, ada di samping TV, ada yang di meja tamu dan seterusnya. Maka gelas ini dijelaskan dengan adjective clause. Apa katanya? That she put on the table. Yang diletakkannya di atas meja. Jadi gelas mana yang sedang diisi? Gelas yang diletakkannya di atas meja. Jadi
That-nya menjadi connector, she-nya subjek kecil, put-nya predikat kecil. That she put on the table itu adalah penjelas untuk gelas. The woman is filling the glass that she put on the table. Apa yang dia taruh di atas meja? The glass. Jadi yang dijelaskannya itu harus dekat dengan keterangannya. Kemudian, bisa enggak kita tarik anak kalimat ke depan? Bisa. Kita tarik anak kalimat ke depan. The glass that she put on the table contains milk. The glass that she put on the table contains milk. Ada that di situ, berarti that itu connector. Kemudian she yang subjek kecil, put-nya predikat kecil. That she put on the table itu merupakan anak kalimat. Apa yang dijelaskan oleh that she put on the table? Yang dijelaskan adalah gelas. Jadi gelas itu subjek besar, contains pakai S itu predikat besar. The glass contains milk, induk kalimat. Kemudian anak kalimatnya that she put on the table. Ya, that she put on the table. That connector si subjek kecil, put predikat kecil, on preposisi. The table adalah kata benda. Dan kata benda ini merupakan objek dari on. Ya, dia bukan subjek ya, table itu bukan subjek. Jadi bukan table yang dipakaikan on contains, tapi the glass yang dipakaikan on contain. The glass subjeknya, predikat besarnya contains. Sampai di situ jelas Ibu Bapak? Halo? Halo? Do you hear my voice? Kedengaran suara saya atau tanpa halus? Ada, Mem. Oke. Nah, kira-kira ada pertanyaan sampai di situ? Pahami dulu apa yang dinamakan adjektif. Adjektif adalah kata sifat. Dia menjelaskan, menolong, menerangkan tentang benda. Nah, di mana saja adjektif itu bisa berada? Ya, di dekat dengan bendanya. Tapi adjektif yang kita pelajari sekarang bukan adjektif yang berdiri sendiri, melainkan adjektif yang berwujud konektor. Subjek kecil, predikat kecil, atau kita katakan anak kalimat. Apa yang dia jelaskan? Benda sebelum anak kalimat itu, yaitu the glass. Oke, nah kita lihat contoh soal. Example from the paper and computer test. The gift, selected for the bride was rather expensive. Kita perhatikan the gift, subjek besar, tiba-tiba ada kata selected. Apakah ini predikat besar? Mari kita lihat. Ya mungkin. Kemudian ada was, predikat lagi. Ada dua predikat, ada selected, ada was. Yang manakah yang tepat? Maka yang tepat di situ adalah the gift-nya sudah ada subjeknya. Predikatnya sudah ada selected. Kemudian ada lagi predikat di belakang was. Yang mana yang induk kalimat, yang mana yang anak kalimat. Nah, kita tahu yang tepat adalah the gift-nya sudah, maka kita butuh konektornya. Maka the gift which we selected for the bride was rather expensive. Dengarkan dia bacanya. The gift subjek besar, which adalah konektor, we adalah subjek kecil, selected juga predikat kecil. Predikat besarnya adalah was. Jadi anak kalimatnya which we selected for the bride. Itu anak kalimatnya. Induk kalimatnya the gift was rather expensive. The gift was rather expensive. Bahwa hadiah itu boleh dikatakan ada paham. Which itu konektor, we subjek kecil, selected predikat kecil. Which we selected for the bride. Apa yang Anda seleksi untuk the bride? The gift. Maka the gift-nya itu yang merupakan subjek besarnya. Oke. Sampai di situ paham? Kalau paham, kita lihat di halaman berikutnya.
ini dia konektor-konektor yang digunakan pada adjective clause. Yang pertama konektornya ada whom, itu untuk orang. Maksudnya kalau yang tadi itu di halaman sebelumnya kita lihat sebentar di halaman sebelumnya, dicontoh ya, dicontoh. Kita menggunakan the woman is filling the glass that. That itu, that she put on the table, that itu menunjukkan benda. Benda yang diterangkannya adalah glass. Sama, the glass that she put on the table. Apa yang diletakkan di atas meja? That she put on the table adalah the glass. Maka the glass that she put on the table contains milk. Jadi, begitu bentuknya. Konektornya ada whom, konektornya ada which, konektornya ada that. Dan penggunaannya khusus. Whom itu hanya untuk manusia, which itu hanya untuk benda saja, that itu bisa keduanya. Bisa manusia, bisa benda. That itu bisa manusia, bisa benda. Nah, kita lihat contoh. I lived the book which you recommended. I lived the book which you recommended. I like. I subjek besar, like predikat besar. Which adalah konektor, kemudian you subjek kecil, recommended predikat kecil. Maka anak kalimatnya adalah which you recommended. Induk kalimatnya adalah I like the book. Itu dia. Ya. Nah, which you recommended menjelaskan apa? Which you recommended menjelaskan bukan I, tetapi book yang dia jelaskan. Berikutnya, contoh kedua. The book which you recommended is interesting. The book which you recommended was interesting. The book-nya subjek besar, which-nya karena tidak ada tanda tanya adalah konektor, you subjek kecil, recommended predikat kecil. Kemudian was predikat besar. Jadi the book which you recommended was interesting. Itu dia. Ya. Jadi kira-kira itu bentuk adjektif. Nah, which you recommended itu menjelaskan apa? Menjelaskan the book, yaitu buku yang Anda rekomendasikan. Jadi yang mana yang Anda rekomendasikan yaitu the book. Maka jawabannya adalah the book. Number 1, kalimat exercise 11. It is important to fill out the form in the way that you have been instructed. Ada that connector, bisa untuk orang, bisa untuk benda. Coba lihat dulu di belakang that. Apa yang kita punya? Oh, the way. Kalau the way itu benda mati. The way itu sama dengan jalan. Ya. Kemudian setelah connector that, kita punya subjek kecil you, predikat. Predikat kecilnya adalah have been instructed. Subjek besarnya mana? Subjek besarnya it, predikat besarnya is. Jadi kalimat ini benar karena induk kalimatnya it is important to fill out the form in the way. Kemudian anak kalimatnya mana? Mulai dengan konektor that you have been instructed, itu merupakan anak kalimatnya. Nah sekarang coba lihat di nomor 2, katanya salah. Di mananya salahnya? Di mananya salahnya? Ya, Ibu Bapak, di mana kira-kira kesalahan yang terdapat di nomor 2? Ketemu? Halo, ketemu yang nomor 2? Di mana kesalahannya? Subjek besarnya the car. Predikat besar nggak ada, Mem?
Predikat besar enggak ada. Subjek besarnya ada the car. Which itu adalah konektor boleh untuk benda saja. Bukankah the car itu benda? Jadi which itu mengacu kepada the car. Ya, which connector I subject kecil have been driving predikat kecil. Ke belakangnya tidak ada predikat besar. Itu penyebab dia salah. Ibu, Bapak silahkan coba nomor 3 sampai 10. Biasakan mengolahnya dengan suara. Jadi the car subjek besar, which connector, dia untuk benda itu, maka cocok the car adalah benda. I subjek kecil, have been driving predikat kecil. Predikat besar tidak di tempat. Kalimat ini salah. Jadi dibaca, dikeluarkan suaranya dari mulutnya. Silahkan coba nomor 3 sampai dengan nomor 10. Dia tunggu ya.
Ayah itu dia tak mendukung menjadi negara baru. Gimana ibu-ibu? Bisa ibu? Halo, bisa number 3, nomor 3. Nggak jelas suaranya ya? Correct, ma'am. Correct? Correct. Correct. Number 3 correct. Kita lihat dulu dari konektor ya. Konektornya yang dia pakai apa? Whom. Setelah konektor, subjek kecilnya the professor. Kemudian predikat kecilnya suggested. Subjek besarnya I. Predikat besarnya finished. Correct ya? Iya, ma'am. Sayangnya enggak, Ibu. Kenapa salah? Karena whom itu untuk orang. Dia kan menjelaskan novel. Oh, oke. Yang dia jelaskan pas di belakangnya. Yang dia jelaskan pas di belakang konektor. Jadi kalau whom harusnya orang, bukan novel di situ. Tapi kalau itu novel, konektornya enggak boleh whom, boleh which atau that. Karena kalau which untuk benda, that bisa orang, bisa juga untuk benda. Jadi struktur benar, cuman dia mau lihat, kita jeli enggak melihat kegunaan konektor. Konektor yang pakai whom hanya untuk orang. Jadi kalau sebagai contoh di situ kan, I like the book which you recommended. Which you recommended itu menjelaskan the book. Dia menjelaskan the book. Karena itu dia pakai which. Which itu untuk benda. Nggak bisa di situ pakai whom. Itu dia. Oke. Berikutnya coba kita lihat nomor 4. Nomor 4. Apa yang kita lihat? Konektornya that. Pardon me? Konektornya that. Konektornya adalah that. That he was scheduled to take to Hawaii. Itu dia yang anak kalimatnya. That connector, he subjek kecil, was predikat kecil. Atau was scheduled, boleh dijadwalkan. Ya, itu pasif ya.
Anak kalimatnya that he was scheduled to take to Hawaii, itu that itu menjelaskan plane. Maka that boleh dipakai untuk benda, boleh dipakai untuk orang. Kemudian subjek besarnya the plane, predikat besarnya was delayed. Correct. Number 5. Ayo number 5. Correct, ma'am. Correct. Nah, kita lihat dulu. Mulai dari mana anak kalimatnya? Coba baca anak kalimatnya sampai berhenti. Yang mana yang anak kalimat? Which we watched on cable last night. Which we watch on cable last night. Betul. Which connector we subjek kecil, watch predikat kecil. Subjek besarnya? The movie. Predikat besarnya? Was, oh, I'm sorry, it's incorrect, ma'am. Double subject. Incorrect. Kenapa incorrect? Ada it sebelum was, jadi double subject. Double subjek besarnya. Sudah ada di situ the movie, tapi ada lagi it. Maka terjadi double subject, jadi dia incorrect. Jadi kalau kita bisa memilahnya, maka akan nampak mana yang sesungguhnya miliknya. Jadi kalau induk kalimat itu miliknya sebetulnya the movie was really frightening. Itu induk kalimatnya. Anak kalimatnya which we watch on cable last night. Nah, it itu nyempil membuat kita yang menyalahkan kalimat itu adalah karena ada it. Ya. Oke, number 6 sudah jelas berarti number 6. Correct, ma'am. Correct. Konektor yang kita gunakan adalah whom. Lihat benda yang dijelaskan. Betulkah bendanya orang? Ya, ada dokter itu orang. Nah, maka cocok whom. Kalau mau ditukar selain daripada whom, boleh pakai that. Ya, boleh pakai that. Tapi tidak bisa pakai which. Nah, whom you recommended itu anak kalimat. Whom-nya connector, you-nya subjek kecil, recommended-nya predikat kecil. Subjek besarnya I, predikat besarnya made. Whom you recommended menjelaskan the doctor. Ya, makanya dia pakai whom. Oke, correct. Number 7. Number 7. Incorrect. Incorrect. Kita coba lihat incorrect. Dari mana kita mulai? Dari anak kalimatnya dari which he greeted. Ya, which he greeted me. Sampai di situ tuh. Which he greeted me. Which-nya connector. He subjek kecil. Greeted predikat kecil. Me itu kan objek dari greeted. Kemudian subjek besarnya I, predikat besar, subjek besarnya the enthusiasm, kemudian predikat besarnya adalah made. Kira-kira correct atau incorrect ya? Which he greeted me itu menjelaskan apa? Which he greeted me itu menjelaskan apa? Kalau whom tadi menjelaskan dokter, kalau which he greeted me menjelaskan apa? Enthusiasm. Enthusiasm, right. Kalimat ini correct. Number 7. Number 8. With-nya itu nggak ganggu, ma'am? With itu tidak mengganggu karena enthusiasm with itu selalu sama dengan interesting to, sama dengan itu. Jadi ada beberapa kata kerja yang mengikut sertakan posisi. Ya. Oke, the next number 8. Yang mana konektornya? That. Konektornya adalah that. That itu bisa untuk orang, bisa untuk benda. Apa yang dijelaskan oleh that itu orang atau benda? Benda, story. Benda, the story ya. That connector, you subjek kecil, told predikat kecil. Oke. Kalau anak kalimatnya that you told me about Bob. Itu anak kalimatnya ya. That you told. Kita sudah sampai di nomor 8. The story that you told me about Bob.
That di situ connector, that cocok dipakai untuk the story. Kalau that itu bisa untuk orang dan bisa untuk benda. That you told me about Bob untuk kalimatnya. That-nya adalah connector, you-nya subjek kecil, told-nya predikat kecil. Subjek besarnya the story, yang tidak ada di sini adalah predikat besarnya. Berikutnya number 9. Number 9, the man with whom we're having the discussion didn't seem very friendly. Kita Konektornya ngambilnya, home, man. ya, Konektornya home. konektornya home. Cocokkan dulu, apakah benar yang dia jelaskan orang, karena home itu untuk orang. Iya, ma'am, the Ya, man. the man ya, oke. Konektornya home, terus Subjek kecilnya nggak ada, ma'am. nah di situ letak salahnya, subjek kecilnya tidak di tempat. Kemudian we're having predikat kecilnya, predikat besarnya didn't seem. Itu dia. Oke, jadi kesalahannya di situ adalah tidak adanya subjek kecil. Sekarang nomor 10. I'm not really sure about taking part in the plans that we made last night. Di sini konektornya adalah Tidak ada. ada. Konektor Ada, ma'am. konektornya ada. Apa konektornya? Oh, that. Oke. That, That we met last. konektornya that. Anak kalimatnya adalah that we made last night. That-nya konektor, we subjek kecil, made predikat kecil. That we made last night itu yang dikatakan adjective clause karena adjective itu tugasnya menjelaskan benda. Benda yang dijelaskan oleh that we made last night adalah plants. Jadi that itu untuk benda boleh, untuk orang boleh. Subjek besarnya I, predikat besarnya am. Itu dia. Jadi adjective clause itu yaitu sebuah clause yang menjelaskan benda, tugasnya bukankah semua yang menjelaskan benda itu adalah adjektif di sana. Jadi makanya dia dinamakan adjective clause. Nah, kalau kemarin skill 10 dipahami di mana noun clause dengan subjek kecilnya berhimpitan, maka di sini juga ada kasus yang sama di mana konektor dan subjek kecilnya berhimpitan. Jadi yang 10 dan yang 12 itu kasusnya sama, yaitu konektor dan subjek kecilnya berhimpitan. Itu dia. Mari kita lihat yang skill 12 menggunakan adjective, clause, konektor dan subjek dengan ya, yaitu skill 12 ini mirip dengan skill 10. Cuman skill 10 dia noun clause, skill 12 dia adjective clause. Konsep dari noun clause adalah meletakkan clause yang berbentuk noun pada posisi subjek, posisi object of kata kerja, kemudian posisi object of preposisi. Nah, yang sekarang kita bicara adjektif yang seperti itu. Kalau adjektif dia cuman berbentuk bagaimana dia menjelaskan benda. Penggunaannya hanya 3, yaitu whom, kemudian ada which, ada that. Whom itu konektor dipakai untuk orang, which dipakai untuk benda, that boleh untuk orang, boleh untuk benda. Sekarang kita mau lihat konsep yang berhimpitan itu seperti apa. Mohon ditulis dulu di buku atau kertas ibu-ibu bahwasanya yang mau ditulis that is on the table. Kata that is on the table atau ya that is on the table. Maka that-nya itu konektor, is-nya itu adalah that-nya konektor sekaligus subjek kecil, is-nya adalah predikat kecil. Nah, kita lihat kalimatnya.
The woman is filling the glass. Tadi juga ada the woman is filling the glass. Cuman kalau yang tadi that she put on the table, yang dia letakkan di atas meja, yang dianya itu she. Kalau ini enggak, the woman is filling the glass that is on the table. Jadi tidak difikirkan siapa yang meletakkan di meja, cuman yang di atas meja. Maksudnya gelas yang ada di atas meja. Siapakah gerangan yang meletakkan? Kita tidak tahu. The woman is filling the glass that is on the table, yang berada di atas meja. Jadi induk kalimatnya the woman is filling the glass, the woman subjek besar, is filling predikat besar, the glass itu adalah objek dari kata is filling. Kemudian that is on the table itu menjadi anak kalimat, that-nya itu connector sekaligus subjek kecil, is-nya predikat kecil. Nah, that is on the table itu menjelaskan gelas. Kenapa pakai that? Karena that boleh untuk benda, boleh untuk orang. That itu menjelaskan gelas. Itu dia. Nah, posisinya adjective clause itu bisa di tengah setelah subjek, bisa di belakang setelah induk kalimat. Maka the glass that is on the table contains milk. Kalimat itu, induk kalimatnya sebenarnya the glass contains milk. Tapi kita mau tahu gelas yang mana yang berisikan milk, yang that is on the table. That-nya konektor sekaligus subjek kecil, is-nya predikat kecil. Anak kalimatnya that is on the table, dia menjelaskan the glass. Jadi di dalam kasus skill 12, konektor dan subjek kecil berhimpitan. Sama dengan skill 10, di mana konektor dan subjek kecilnya berhimpitan. Tapi konektornya tentu berbeda. Kalau konektor pada adjective clause skill 12, konektornya adalah who untuk orang, which masih sama dengan yang tadi untuk benda, that bisa untuk orang dan untuk benda. Jadi bedanya 11 dengan 12, hanya yang satunya adalah whom, yang satunya who. Untuk who itu berhimpitan, untuk whom itu terbuka. Ya. Jadi skill 11 whom, which, dan that. Skill 12 who, which, dan that. Jadi hanya who dan whom yang berbeda. Berarti which itu, which dan that boleh dipakai untuk konektor subjek kecil atau konektor dan subjek kecil berhimpitan. Itu dia. Mari kita lihat contoh. Titik-titik is on the table has 4 section. Titik-titik is on the table has 4 section. Kalau yang di depan yang kosong, kita udah tahu pasti yang harus kita isi adalah benda. Namun kita perhatikan dulu benda tersebut sebagai anak kalimat kah dia atau sebagai subjek besar kah dia dan seterusnya. Dengan cara mengenali, di sini ada 2 buah kata kerja. Satu is, yang satu has. Maka yang predikat besarnya itu has. Predikat kecilnya is. Kalau predikat kecil ada, berarti kita butuh konektor sekaligus subjek kecil. Untuk nanti dia menjadi ada kalimat, sekaligus dia menjadi subjek besar. Maka yang tepat untuk ini adalah, yang mana kira-kira yang tepat? Harus ada subjek besar, konektor, karena subjek kecilnya sudah ada is. Yang mana? The notebook which. The notebook which. Yeah, the notebook which is on the table has 4 sections. The notebook which is on the table has 4 sections. Kita belah. The notebook has 4 sections. Itu induk kalimatnya. The notebook has 4 sections. Which is on the table, itu anak kalimatnya. Which sama dengan konektor sekaligus subjek kecil, is predikat kecil. Which is on the table menjelaskan the notebook. Which dipakai untuk benda, the notebook bukankah itu benda? Maka kalimat itu baru benar kalau pilihan kita
B. Bravo. The notebook which is on the table has 4 sections. Itu dia. Oke, nah kita lihat adjective clause connector subjek yang berhimpitan sama, cuman yang pertama untuk subjeknya yaitu who, kalau tadi whom. Nah sekarang who untuk orang, which untuk benda, that untuk orang boleh, untuk benda boleh. Contoh yang di dalam rangkuman, she needs secretary, she needs a secretary. Itu induk kalimat sampai di situ. She needs a secretary, semua orang mengerti bahwa dia membutuhkan seorang secretary. Who types fast? Kenapa dia pakai who? Karena dia menjelaskan secretary orang. Who types fast? Who itu konektor sekaligus subjek kecil. Predikat kecilnya adalah types. Anak kalimatnya who types fast menjelaskan secretary. Subjek besarnya she, predikat besarnya needs. Induk kalimatnya she needs a secretary. Kayaknya jelas. Kemudian berikutnya, boleh nggak kalau kita sisip setelah subjek? Karena dia menjelaskan subjek, makanya dikatakan adjektif. Menjelaskan benda, makanya dia dikatakan adjektif. Contoh, a secretary who types fast is invaluable. Nah, di sini induk kalimatnya sebenarnya a secretary is invaluable. A secretary-nya subjek, is-nya predikat. Kemudian karena ada anak kalimat, maka kita baca secretary subjek besar, is predikat besar. Who-nya adalah konektor sekaligus subjek kecil, types-nya predikat kecil. Anak kalimatnya who types fast. Dia menjelaskan a secretary. Jadi konsepnya mirip dengan nomor 10, tapi itu noun clause. Nah, untuk gampangnya 11, 12 itu menyangkut adjective clause. Ada adjective clause yang konektor dan subjek kecilnya bisa dilihat. Susunannya konektor, subjek kecil, predikat kecil. Itu skill 12, skill 11. Nah, skill 11 itu konektornya 3, yaitu whom, which, dan that. Whom untuk orang, which untuk benda, that boleh orang, boleh benda. Sementara di 12 yang tadinya whom menjadi who. Nah, di sini konektornya sekaligus subjek kecil berhimpitan. Jadi tidak terlepas subjek kecilnya tapi berhimpitan. Silahkan kita lihat nomor 1 exercise 12. The ice cream that is served in the restaurant has a smooth, creamy texture. Kita perhatikan di situ ada that connector sekaligus subjek kecil. Membacanya gitu Bu supaya ingat. That connector sekaligus subjek kecil is served. Itu pasif, predikat kecil. Subjek besarnya di ice cream, predikat besarnya has. Kalimat ini benar. Anak kalimatnya that is served in the restaurant. Kenapa pakai that? Karena ice cream adalah benda. Kalau enggak mau pakai that, boleh pakai which. Yang enggak boleh pakai who. Karena ice cream bukan manusia. Okay, the next number 2. The cars are trying to enter the freeway systems are lined up for blocks. Nah, di sini kita perhatikan kalimatnya, kita mencari who, which, dan that. Adakah Ibu menemukan who, which, dan that? Nggak ada, Mem. Nggak ada. Jadi kalau tidak ada, kesalahan kalimat ini disebabkan tidak adanya konektor. Kalau ada, di mana kita letakkan? Sebelum line up. Sebelum line up, very good, that's correct. Kalau begitu, konektor yang mana yang bisa kita pakai? Apakah who, which, atau that? That or which. Kita pakai that atau which. Kenapa kita menggunakan that atau which? Apa yang dia jelaskan? Freeway system.
The freeway system, itu yang dia jelaskan. The freeway system adalah benda. Maka kita boleh menggunakan which atau that. Maka which dan that-nya sekaligus merupakan subjek kecil, predikat kecilnya align. Very good. Silakan coba nomor 3 sampai 10. Kalau Ibu paham, Bapak paham. Kalau tidak mengerti, tanya Dea lagi. Udah bisa Ibu-Ibu? Coba nomor 5, Mem. Ya, oke. Nomor 5. Incorrect, Mem. Incorrect. Incorrect nomor 5. Di mana letak incorrectnya? 2 subjek besar, the door sama it. Oh ya, double.
double subjek besarnya, the door dengan it. Itu kasusnya sama dengan yang tadi ya. Oke, number 5 sudah, 3, 4. Ada yang mau coba 3 dan 4? Three and 4. Three and 4 ada? Atau 6, 7, 8, 9, 10? Yang mau kita lihat dulu konektornya, karena konektor itu berhimpitan dengan subjek kecil, baru Number 6, kemudian ma'am. diikuti predikat kecil. Ya, Bu Alif? Number 6, incorrect, ma'am. Kenapa dia incorrect? Nggak ada predikat besarnya. Nggak ada predikat besarnya, kita lihat rujuk dari who dulu, who was trying to break Trying to into break the into the car to the car. police. Nah, itu adalah anak kalimat yang menjelaskan the man, kemudian trying predikat kecilnya. Kemudian the neighbors, itu subjek besar, reported predikat besar. Betul, Ibu Alif. Reported predikat besarnya. Jadi untuk kalimatnya the neighbors reported the man. Itu dia. Kalimatnya who was trying to break into the car to the police. Untuk kalimatnya the neighbors reported the man to the police. Itu dia. Next. What number? Number 3, boleh gimana? Number 3. Number 3 nggak ada predikat kecil, man. Iya, tidak ada predikat kecil. Kalimat salah harusnya who ada predikat kecil setelahnya karena who sudah merupakan konektor sekaligus. Okay, good. Number 4. Correct, man. Incorrect. Incorrect, kenapa dia incorrect? Who? Harusnya who di sana, Ibu, bukan which. Karena which itu untuk benda, sementara the man itu manusia. Dia harus who di sana karena konektor who sekaligus subjek kecil. Betul, benar Ibu jawabannya. Incorrectnya karena menggunakan which. Harusnya dia menggunakan who di sana. Karena benda yang dia jelaskan adalah the man. Okay, good. Next number 5 sudah, 6 sudah, 7? 7 incorrect, man. Incorrect. Kenapa di sini dikatakan incorrect? Nggak ada konektor. Tidak ada konektor. Kalau harus ada konektor, di mana mau diletakkan? Sebelum is Sebelum is. extremely. Kalau sebelum is, konektor apa yang cocok? That atau which. That atau which. Mengapa mereka berdua? Menerangkan an environment. Betul, menerangkan environments. Kecuali di situ orang, baru dia menggunakan who. The next, number 8. Incorrect, man. Incorrectnya kenapa? Double subjek kecil jadi. Double subjek kecil. Di dalam who sudah ada subjek kecil, kemudian ada lagi they di sebelahnya. Correct. Jadi nggak berlama-lama ngelihatnya. Number 9. Correct, man.
Correct. Mana yang anak kalimatnya? Who had left her credit card in the store? Menjelaskan apa? The woman, The woman. Subjek besarnya? sales clerk, Ya, predikat besarnya? run after. Ran after. Very good. The last one, number 10. The last one, number 10. Incorrect, ma'am. Incorrect. Di mana letak incorrectnya? Double subjek besar. Di mana letak incorrectnya? Double subjek besar, ma'am. Double subjek besar. Apa subjek besarnya? The shoes sama the dress. The shoes sama the dress. Coba kita baca. The shoes was on sale. Itu induk kalimat. The shoes was on sale. The shoes, kemudian which connector sekaligus subjek kecil, match predikat kecil, the dress, kemudian double subjek besar, that adalah konektor, kemudian sekaligus subjek kecil, was adalah predikat kecil. Yang membuat dia salah adalah Yang tidak ada sama the predikat dress. besar. Oh ya, tidak ada. Tidak ada predikat besar. Penggunaan anak kalimat lebih dari satu boleh-boleh saja, asalkan ada predikatnya. The shoes which match the dress that was on sale, harusnya ada predikat besar di belakangnya. Ini tidak ada predikat besar. Maka kalimat itu salah bukan karena apa-apa, karena predikat besarnya tidak ada. Konektor boleh saja lebih dari satu. Oke. So, itu untuk adjective clause. Konsep untuk paham adjective clause pertama adalah pahamlah bahwa adjective menjelaskan benda. Benda itu baru akan bagus kalau adjective menempel dengannya. Jadi makanan itu akan lezat kalau adjective menempel di mereka. Seseorang itu akan menarik kalau adjective kita sebutkan tentang orang-orang tersebut. Jadi tugas adjektif itu menjelaskan. Kalau kemarin kata benda, bukan begitu. Di manakah posisi benda di dalam sebuah kalimat? Benda itu berada di awal sebagai subjek, setelah predikat, namanya objek dari predikat, dari verb, atau setelah preposisi. Itu posisi benda. Nah, posisi benda tersebut bisa diganti dengan bentuk clause. Clause itu apa? Konektor, subjek kecil, predikat kecil. Kalau di adjektif enggak. Apakah gunanya adjektif? Gunanya adjektif untuk menjelaskan benda. Makanya kita tadi menggunakan whom atau who yang berhimpitan, which atau that harus merujuk kepada benda yang dia jelaskan. Kalau yang dia jelaskan manusia, kita menggunakan who dengan catatan who itu subjek kecilnya langsung pada konektor. Kalau dia gunakan whom, berarti subjek kecilnya nampak. Begitu juga dengan which dan that, itu bisa ACDC, bisa keduanya. Bisa subjek kecilnya nampak, bisa juga tidak nampak. Jadi itu mungkin saja di dalam soal ketemunya which dan that yang tidak memperlihatkan subjek kecil. Ya, bisa saja seperti itu. Ya. Oke, itu mungkin yang menjadi adjective clause. Dan sesungguhnya basic dari kalimat-kalimat bahasa Inggris itu sampai di skill 12 itu. Skill 12 itu dari mulai kalimat simple, yaitu kita pelajari skill 1 sampai 5. Kemudian kalimat compound, yaitu gabungan, skill 6. Kemudian kalimat kompleks, itu skill 7 sampai 12. Skill 7 dan 8 itu adalah adverbial clause mengenai adverbs. Apakah itu time, cause, kemudian condition, contrast, manner, dan place. Kemudian noun clause, ya, di 9-10. Kemudian adjective clause di 11-12. Itu konsep dasar dari kalimat bahasa Inggris.
Itu dia. Nah, yang ke bawahnya nanti adalah variasi bagaimana penggunaan kalimat bahasa Inggris di dalam sehari-harinya. Nah, di sini ibu-ibu dia nggak paksakan suruh kerjakan, tetapi skill 9 sampai 12 gabungan, 9 sampai 12 berarti 6 clause ditambah dengan adjective clause. Dengan variasinya ada 10 soal, ibu-ibu boleh coba. Begitu juga yang berbentuk berwujud TOEFL bentuknya. Kalau TOEFL itu kan multiple choice ke bawah. Kemudian ada juga gabungan dari skill 1 yang kita pelajari sampai skill 12. Jadi sekitar ada 30 soal. Andai kata Ibu punya waktu, silahkan untuk dipilih-pilih jawabannya. Kalau Ibu ingin tahu berapa benarnya, Ibu boleh WA-kan secara pribadi ke Dea. Nanti Dea tolong koreksikan, Dea tolong dia tolong lihatkan secara TOEFL-nya berapa kira-kira nilai TOEFL dari 30 soal yang dijawab. Karena untuk structure itu sekali ujian 40 soal, waktunya 25 menit. Nah, itu kira-kira bentuknya. Dia kira kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita insya Allah bertemu kembali di Selasa yang akan datang. Direncanakan oleh tim bahasa Inggris untuk structure ini kita bertemu hanya 8 meeting. Setelah itu ibu-ibu akan bertemu dengan reading sebanyak 8 meeting, kemudian bertemu lagi dengan listening sebanyak 8 meeting. Kalau semuanya sudah dipelajari, kemudian diberikan soal TOEFL lengkap, maka ibu-ibu akan memperoleh TOEFL prediction dari hasil pembelajaran yang disajikan oleh Dr. Rahmah. Nah, demikian kira-kira. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kelas kita sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kelas TOEFL Dea. Mudah-mudahan bisa membantu kesulitan-kesulitan dalam urusan TOEFL. Okay, thank you for joining the class. See you all. Goodbye. Till we meet again next week. Makasih banyak Bu Dea. Sayang sekali pesertanya dikit banget. Mohon maaf ya Bu Dea. Pada sibuk ya, ada kegiatan lain barangkali. Oke, tapi kan disediakan Pak Raffi itunya videonya bisa ditonton di lingkungan kampus. Oke, enggak apa-apa Bu Sri. Ya, maaf Ibu Dea. Ya, yuk. Assalamualaikum Ibu-ibu semua. Waalaikumsalam. Thank you very much, ma'am. You're welcome, Olive. Makasih Bu Vika, Bu Dr. Fredia, Ibu Yardanella, Bu Leni. Leni nih. Enggak, Bu Leni ada dinas di UNP. Oh. Oke. Yuk. Mohon undur tayang.